Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Kristiana Wulandari, NIM 19110025502 kelas ME. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS kepemimpinan. Yang pertama ada latar belakang. Kepemimpinan sendiri atau leadership dapat dikaitkan sebagai cara dari seorang pemimpin atau leader dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan, sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Dengan meningkatnya kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kemampuan dan keterampilan dari seorang pemimpin adalah faktor penting dalam memotivasi pegawainya agar lebih bekerja dengan baik. Dalam hal ini, pengaruh seorang pemimpin sangat menentukan arah tujuan dari organisasi. Karena untuk merealisasikan tujuan organisasi, perlu menerapkan peran dalam memimpin kerja yang konsisten terhadap situasi kerja yang dihadapi. Selain itu, seorang pemimpin di dalam melaksanakan tugasnya harus berupaya menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan bawahannya, agar mereka dapat bekerja secara produktif. Dengan demikian, secara tidak langsung, motivasi dari pegawai semakin meningkat. Pemimpin berfungsi untuk memandu, menuntun, membimbing, membangunkan motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin komunikasi yang baik, melakukan pengawasan, mengemudikan organisasi secara teratur dan mengarahkan pada bawahannya kepada sasaran yang ingin dituju. Berhubungan dengan itu, menjadi kewajiban dari setiap pemimpin agar bawahannya termotivasi untuk bekerja lebih baik. Peran kepemimpinan juga merupakan suatu cara yang dimiliki oleh seorang untuk mempengaruhi sekelompok orang atau bawahan untuk bekerja sama dan berdaya upaya dengan penuh semangat dan keyakinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu organisasi, baik secara keseluruhan maupun sebagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat tergantung pada efektivitas kepemimpinan untuk membangkitkan motivasi atau semangat kerja pegawai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Gaya kepemimpinan merupakan kunci dalam manajemen yang memainkan peran penting dan strategis dalam kelangsungan hidup suatu usaha. Menurut Handoko 2001-76, penelitian tentang pengaruh kepemimpinan pada kinerja telah banyak dilakukan. Penelitian dalam bidang ini awalnya menguji pengaruh langsung kepemimpinan pada kinerja, dan hampir semua penelitian memberikan dukungan adanya pengaruh gaya kepemimpinan pada kinerja. Beberapa hasil penelitian sebelumnya, diantaranya menurut Elmkoff 2000, Boril et al. 2005. Permasalahan yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara terdapat 3 prodi, yaitu manajemen, ekonomi Islam, dan juga akuntansi. Pada masa penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023, prodi manajemen telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh fakultas. Lalu, mengapa prodi akuntansi dan juga ekonomi Islam tidak bisa mencapai target? Inti permasalahan, mengapa program lain seperti ekonomi dan akuntansi belum memenuhi target yang sudah ditetapkan? Menurut saya, karena masalahnya menurunnya minat calon mahasiswa di beberapa perguruan tinggi, tidak hanya karena persaingan yang cukup ketat antara sesama perguruan tinggi sendiri, tetapi juga pengaruh perubahan yang besar dalam perekonomian, demografi, keinginan agar cepat dapat pekerjaan, kesesuaian antara pendidikan dan keterampilan dengan pasar kebutuhan tenaga kerja, dan bidang-bidang lain di luar kontrol pimpinan perguruan tinggi. Jadi, kurangnya edukasi terhadap
calon mahasiswa karena dia lebih meminat untuk manajemen. Jadi akuntansi dan ekonomi kurang begitu diminati. Oleh karena itu, penyelesaiannya yaitu terapkan strategi dan jadilah konsisten. Sekali lagi, target bukan hanya tentang menetapkan tujuan, namun juga harus diusahakan agar dapat terwujud. Penting untuk menerapkan strategi yang tepat agar usaha yang dijalani untuk mencapai target menjadi daerah tertata dan dapat dievaluasi dengan baik. Menjalankan strategi berarti menjadi disiplin pada kerja dan konsisten. Sebuah strategi tidak akan langsung berhasil ataupun gagal hanya dalam sekali langkah, kecuali jika Anda tak memahami apa yang Anda kerjakan. Jadi bersabarlah sedikit dan terus konsisten dengan strategi yang Anda buat, tanpa mengesampingkan evaluasi. Pastikan bahwa strategi yang dijalankan terus dilakukan setiap hari dengan meningkatkan kualitas meski hanya sedikit. Seperti pepatah, it's better to get better 1% every day. Yang pertama, strategi yang diterapkan yaitu akreditasi. Pertama kali yang akan dilihat oleh para calon mahasiswa atau stakeholder tentunya akreditasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta melakukan akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT. Dan ini strategi banding yang sangat bagus untuk diterapkan. Akreditasi bukan hanya menarik minat calon mahasiswa, akan tetapi juga menarik beberapa instansi untuk bekerja sama. Kenapa kampus yang terakreditasi banyak peminatnya? Alasannya jelas. Bagi calon mahasiswa, kampus yang terakreditasi lebih terlihat berkualitas dan tentunya akan mempengaruhi untuk digunakan dalam dunia bekerja. Yang kedua, peningkatkan kualitas jasa melalui sistem informasi. Pada saat ini, teknologi sudah sangat membantu instansi pendidikan dan ini sangat bermanfaat untuk digunakan. Alat branding kampus untuk menarik mahasiswa baru dengan pelayanan yang serba canggih. Memang, sistem informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan seperti pelayanan dalam hal PMB, keakademikan, SDM, serta seleksi pegawai, training dan pelatihan, serta sistem penggajian menjadi lebih canggih. Dan tentu kampus yang menggunakan sistem informasi lebih terlihat profesional dan pastinya menarik minat para calon mahasiswa. Apalagi setelah adanya pandemi. Dengan mengembangkan sistem informasi, kampus juga dapat banyak sekali manfaat, seperti laporan-laporan yang tertata rapi, sehingga memudahkan para pegawai dan memperoleh data yang detail dan valid untuk data evaluasi. Serta dapat dibuat data pengambilan keputusan oleh pimpinan untuk kemajuan kampus tentunya. Jika Anda menggunakan sistem informasi yang dikembangkan, Cevima akan mendapatkan banyak kelebihan, salah satunya terintegrasi dengan Dictivator dan jelas laporan akan semakin mudah. Yang ketiga, Chief Marketing Officer. Kampus juga perlu memiliki Chief Marketing Officer atau CMO. Tentu, dengan tugas pokok untuk memasarkan atau branding kampus, memang pada saat ini dirasa sangat penting untuk sebuah kampus untuk memiliki Chief Marketing Officer atau CMO. Karena dengan adanya pusat marketing kampus, pemasaran dan promosi jadi lebih terorganisir dan tertuju pada sasaran yang tepat. Akan tetapi, biasanya di sebuah instansi pendidikan, bagian ini dihandle oleh bagian humas kampus. Yang keempat, promosi. Kegiatan promosi merupakan komponen prioritas dari kegiatan branding dan pemasaran. Dengan adanya promosi, maka konsumen atau calon mahasiswa akan mengetahui bahwa kampus mempunyai banyak program yang bagus dan pemasaran. Untuk para calon mahasiswa baru, kegiatan promosi banyak yang mengatakan identik dengan dana yang dimiliki oleh instansi. Semakin besar dana yang
dimiliki oleh suatu instansi pendidikan, maka umumnya akan menghasilkan tingkat promosi yang juga sangat gencar untuk dapat dilakukan. Namun, dana bukan di atas segala-galanya. Dana yang terbatas dapat diatasi dengan inovasi yang lebih pintar dan tepat. Salah satu solusinya yang dapat dilakukan yaitu menonjolkan prestasi kampus atau lain sebagainya. Kegiatan promosi sangat erat kaitannya dengan penyebaran informasi untuk disampaikan ke calon mahasiswa baru. Dalam penyampaian strategi informasi, ada beberapa cara, yaitu seperti membuat brosur kampus serta memanfaatkan iklan di sosial media, dan lain-lain. Yang kelima, beasiswa. Cara ini sudah tidak asing lagi karena sebagian besar kampus-kampus pasti menggunakan cara ini untuk melakukan branding kampus. Karena cara ini sangat memberikan dampak positif bagi kampus dan juga sangat bermanfaat bagi para penerima, sehingga dapat menarik minat para calon mahasiswa baru. Yang keenam, terakhir, different. Branding yang tidak boleh terlewatkan lagi adalah punya pembeda atau keunikan tersendiri dari kampus-kampus lain, seperti mempunyai jurusan yang jarang ada di kampus lain, akan tetapi membuka banyak peluang kerja, atau mempunyai slogan yang unik juga termasuk dalam strategi branding ini. Banyak kampus yang menerapkan branding ini, seperti kampus UPN Veteran Surabaya. Mereka memberikan kampus mereka dengan ungkapan unik atau slogan yaitu kampus bela negara. Tentu ini akan memberi dampak pada emosi para calon pendaftar. Ada juga Universitas PGRI di Buwana, Surabaya dengan semboyan mereka yaitu kampus semangat pagi. Keunikan itu akan melekat di otak para calon mahasiswa dan akan lebih menarik pada calon mahasiswa baru. Seperti yang dijelaskan, untuk menarik calon mahasiswa baru, jurusan juga harus memiliki kepemimpinan yang baik atau strategi yang baik sehingga nanti akan menarik calon mahasiswa baru. Kesimpulan, di Indonesia tingkat minat anak didik untuk melanjutkan studi atas atau melanjutkan kuliah masih minim. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan promosi perguruan tinggi. Di samping mencari mahasiswa baru, seharusnya kita bisa menangkap jumlah anak didik yang kurang berminat untuk melanjutkan pendidikan dengan adanya promosi perguruan tinggi. Salah satunya promosi tentang jurusan yang akan dipilih dan memberikan edukasi untuk nantinya para calon mahasiswa baru mengetahui apa kelemahan dan kelebihan dari jurusan yang akan diambil. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.